Selanjutnya untuk nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6, industri tekstil akhir-akhir ini kesulitan mendapatkan bahan baku kain sutra. Untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat melakukan budidaya ulat sutra yang tergolong hewan kelas insekta dalam kelompok Arthropoda. Ciri-ciri kelas insekta adalah, nah jadi Arthropoda itu adalah hewan dengan kaki beruas-ruas. Jadi dari kata poda, poda itu artinya kaki, kemudian arthro itu artinya beruas-ruas. Jadi kaki yang beruas-ruas atau kaki berbuku-buku. Nah, arthropoda itu kita bagi menjadi beberapa kelas. Ada insekta, ada krustasea, kemudian ada arachnida, dan ada satu lagi myriapoda. Nah, insekta adalah yang seringkali kita sebut dengan serangga gitu ya, itu adalah arthropoda yang memiliki kaki sebanyak 3 pasang atau berjumlah 6. Jadi, di sini kalau kita lihat kakinya itu ada 6, ya, 6 legs. Jadi untuk jawaban yang A ini kaki beruas-ruas dan memiliki sayap, sebenarnya tidak semua insekta punya sayap gitu ya. Meskipun yang punya sayap itu cuma insekta. Jadi tidak ada arthropoda lain yang punya sayap selain insekta gitu. Laba-laba, kalajengking, udang itu nggak ada yang punya sayap kan. Kaki seribu juga nggak punya sayap. Yang punya sayap pasti insekta, tapi tidak semua insekta bersayap. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, jumlah kaki 3 pasang dan tubuh terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Nah, untuk bagian tubuh dari serangga itu terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, kemudian dada, dan perut. Jadi kepala sama dadanya itu terpisah. Ada beberapa jenis yang kepala sama dadanya itu menyatu. Misalkan pada krustasea, misalkan pada udang, udang itu kepala sama dadanya menyatu, kemudian ada perutnya. Gitu kayak udang kan ya tahu lah ya gambar udang ya. Jadi kalau udang itu kepala sama dadanya menyatu. Tapi kalau misalnya pada serangga, kepala sama dadanya terpisah. Jadi jawabannya untuk bagiannya itu harusnya ada 3 ya. Ini bagiannya 3, tapi kakinya harusnya 3 pasang. Jawabannya adalah yang delta. Jumlah kakinya 3 pasang dan tubuh terdiri atas 3 bagian. Kita lanjut lagi ya, sekarang ke nomor 7. Perhatikan hewan-hewan pada gambar berikut. Hewan-hewan pada gambar mempunyai kekerabatan yang dekat sehingga dikelompokkan dalam orde yang sama berdasarkan. Nah, ini kalau kita kelompokkan mulai dari kingdom-nya boleh deh dari kingdom. Namanya adalah kingdom Animalia. Hewan kan? Kemudian untuk filumnya namanya adalah filum Chordata atau hewan yang memiliki notochorda. Untuk subfilumnya adalah vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Kemudian kelasnya namanya adalah kelas Mamalia. Nah, di bawah kelas Mamalia itu kita bagi jadi beberapa ordo. Nah, ordo ini tuh kayak mengelompokkan Mamalia ke kelompok-kelompok hewannya. Jadi misalkan kalau ini nih namanya adalah ordo Carnivora. Terus ordo tuh ada apa lagi sih? Kalau misalkan manusia nih, kita sama Carnivora. Kita sama kera, sama yang lainnya itu masuk ke dalam primata. Terus ada ordo apa lagi? Misalkan ada ordo Marsupialia. Nah, itu yang berkantung. Terus ada ordo Rodentia, itu adalah hewan pengerat. Dan lain-lain. Jadi ordo itu kayak udah mengelompokkan mamalia ke ciri-cirinya gitu, ke kesamaan-kesamaannya gitu. Di sini jadi nama ordonya adalah ordo Carnivora karena jenis makanannya adalah daging, gitu ya. Jadi apa namanya dari ordo Carnivora ini itu bisa kita bagi menjadi beberapa famili. Misalkan kalau kucing itu familinya adalah famili Felidae. Kalau misalkan anjing, serigala, rubah itu namanya Canidae. Kemudian ada juga nanti misalkan Ursidae. Kalau Ursidae itu beruang, gitu ya. Dan lain-lain. Itu jawabannya nomor 7 adalah yang E. Oke? Jadi dasarnya dia masuk ke karnivora adalah dari jenis makanannya. Yaitu ya dia karnivora atau makan daging. Tapi nggak ada ya ordo herbivora gitu, nggak ada ya. Kita lanjut sekarang ke nomor 8. Dalam suatu ekosistem terdapat organisme yang mampu menguraikan bahan organik menjadi senyawa anorganik yang sederhana. Jadi awalnya dari organik, kemudian menjadi anorganik yang sederhana. Untuk dimanfaatkan kembali oleh organisme autotrof.
organisme pengurai tersebut adalah, nah ini, tidak semua organisme itu punya kemampuan untuk mengubah senyawa organik menjadi anorganik. Yang punya kemampuan untuk mengubah senyawa organik menjadi anorganik adalah dekomposer. Dan dekomposer itu di bumi cuma ada dua, bakteri dan jamur. Ya. Ini jawabannya adalah yang B. Namanya dekomposer. Kalau cacing tanah sama rayap, dia itu istilahnya detritivore. Nah, kalau detritivore ini dia tidak punya kemampuan untuk mengubah organik jadi anorganik. Biasanya dari organik kompleks menjadi organik yang lebih sederhana. Gitu ya. Detritivore ini artinya pemakan sisa. Kalau dekomposer itu pembusuk. Ya, yang bisa membusukkan itu kan jamur sama bakteri ya. Kita lanjut ke nomor 9. Berdasarkan gambar di atas, peristiwa yang terjadi pada bagian X adalah, nah kita bisa lihat di sini ya, kalau bagian X ini panahnya adalah dari nitrat menuju ke nitrogen yang terdapat di atmosfer. Nah, kalau dari nitrat menjadi nitrogen yang terdapat di atmosfer kembali, itu namanya adalah proses denitrifikasi. Kalau misalkan membentuk nitrat, namanya nitrifikasi. Jadi, misalkan ya, kalau kita punya, di sini kita langsung lihat aja deh. Kalau misalkan di sini nih, dari senyawa nitrogen yang terdapat di amoniak dan amonium menjadi nitrat, ke sini panahnya, namanya adalah nitrifikasi. Nah, tapi kalau misalkan dari nitrat menjadi nitrogen kembali, ini namanya adalah denitrifikasi. Ya, jadi untuk nomor 9, jawabannya adalah yang C. Kalau amonifikasi itu pembentukan amonia atau amonium. Ini berarti ini amonifikasi nih panah yang ini. Kalau fiksasi adalah pengikatan nitrogen dari udara menuju nitrogen yang terdapat di dalam tanah. Itu fiksasi. Kalau nitrifikasi ini membentuk nitrat namanya ya. Untuk denitrifikasi ini menggunakan bakteri denitrifikasi, misalkan seperti Pseudomonas denitrificans. Biasanya bakterinya tuh akhirannya ada kata-kata denitrificansnya, gitu. Lanjut ya, sekarang ke nomor 10. Pembusukan limbah organik dalam perairan yang menghasilkan fosfor dan masuknya NO3 yang terbawa air hujan dari sisa pupuk pertanian dapat menimbulkan dampak langsung. Yaitu, jadi gini ceritanya. Kalau misalkan di sebuah danau, gitu ya, itu ada air, kemudian di sini ada tanaman air, misalkan ada eceng gondok, ada ganggang ya gitu ya. Nah, ketika terdapat senyawa nitrogen atau fosfat yang masuk ke dalam air, itu akan mengakibatkan airnya jadi subur, sehingga tanaman airnya jadi tumbuh berlebihan. Nah, peristiwa ini kita sebut sebagai peristiwa blooming. Jadi dengan masuknya nitrogen dan fosfor ke dalam air, itu akan menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang berlebihan, atau peristiwa blooming. Ini adalah dampak langsungnya. Oke? Tapi kalau ditanya dampak lebih lanjutnya itu sebenarnya cukup banyak. Ya. Misalkan ketika tanaman air yang mengalami blooming, nanti cahaya matahari jadi nggak bisa masuk. Tapi itu kan dampak tidak langsung ya. Jadi setelah tanaman air tumbuh berlebih, baru berikutnya cahaya matahari tidak bisa masuk. Karena cahaya matahari tidak bisa masuk, maka fotosintesis di bawah air terganggu, akibatnya terjadi penurunan kadar oksigen. Akibatnya ikan mati, tumbuhan mati, kayak gitu. Nah itu dari mulai fosfor sama nitrogen masuk ke dalam air, sampai terjadi kematian hewan dan tumbuhan air, itu namanya adalah proses eutrofikasi. Kayak gitu ya. Jadi ini secara keseluruhan, nanti nama prosesnya adalah eutrofikasi. Ini terjadi karena masuknya fosfor, misalkan yang dibawa oleh deterjen, sama pupuk pertanian, misalkan membawa nitrat. Oke, demikian adalah pembahasan untuk nomor 6 sampai nomor 10.